mengulas cerita komedi. Mengulas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi ngobrol dengan hantu tanpa busana. Pengen bikin podcast seperti kita? Download Anchor dong, nggak ribet. Anjir, lu ngomongin gua, lu kan ngobrolnya sama gua. Iya juga ya, kalau dipikir-pikir ya. Kenapa? Anda kenapa? Enggak. Ya gue lagi berinteraksi juga gitu. Sama apa? Sama tembok. Lu mencoba menyetubuhi tembok lu. Anjir. Enggak lah bangke. Ya gimana ya, maklum udah lama. Wede. Antum juga wede. Enggak. Biasanya kalau misal lu pusing, stres itu biasanya lu ngapain? Pusing stres, dengerin lagu. Standar lah. Beda bro, Standar. gue dengerin lagunya ini Siapa? Wow tau gak sih? Dia bikin lagu loh. Gua ada nih lagu. Ini bukan bermaksud untuk melecehkan atau apa ya. Cuman kalau lu lagi stres, lu coba cari di YouTube. Orang bisu bisa nyanyi. Oke. Tapi ada bro, itu ada. Ini bukan gua apa, cuman itu memang beraja Ya cuy. oke. Sumpah buat teman-teman, coba kalian cari di YouTube. Sumpah nggak tahu sih itu arahnya kemana. Ya si Rizal sih bangke nih Tapi anak. ada bro, sumpah. Oke. Judulnya Orang Bisu Bisa Nyanyi. Ya lu pernah ngasih tau gua. Dan lu ketawa kan? Wah, lu nggak menghargai bro. Mereka tuh hanya berusaha. Enggak lo, gue appreciate bro. Bisa lo kayak gitu bernyanyi kan? Iya, memang bernyanyi, berusaha untuk bernyanyi sih. Iya. Ya nggak apa-apa masa- dong. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa lah. Iyalah. Dia punya hak juga. Benar. Oke. Kita kembali lagi di Mencekam, mengulas cerita komedi seram. Karena setiap cerita misteri Pasti ada komedi. Pasti ada celah komedi. Lu berharap gue cut ya? Gue cari yang bener gitu ya, anjay. Ya. Ngerepotin temen. Ini temen-temen yang merepotkan nih. Ngerepotin banget nih si anjir nih. Baiklah, episode kali ini gue akan bercerita. Ini adalah cerita baru, Sen. Oke. Baru banget nih, baru buka dari showroom nih. Di plastik sih tentunya. Oke, masih ada bubble wrapnya ya. Pakai bubble wrap. Iya, oke. Bubble wrap. Enggak dilanjutin juga. Oke, gua terusin ya. Gua langsung mulai ceritanya. Jadi cerita ini datang dari seorang perempuan, namanya sebut aja Dila. Oke, Dila. Jadi cerita dari Dila ini adalah cerita sewaktu dia masih sekolah, duduk di bangku SMA. Oke. Jadi waktu si Dila masih SMA itu, SMA-nya adalah SMA yang katanya wajar sih, ya wajar sewajarnya SMA gitu, Sen. Cuman ada momen yang dia tidak bisa melupakan momen itu seumur hidupnya sampai saat ini gitu. Oke. Jadi si Dila ini pernah memiliki momen yang itu mungkin tidak akan bisa diulangi. Ya itu tadi nggak bisa dilupakan juga gitu seumur hidupnya. Jadi Dila ini dulu di bangku SMA itu dia pernah punya temennya, namanya sebut aja Laras. Oke. Laras 121. Itu Saras dong. Oke. Itu Saras. Oke. Gua kira temennya superhero Indonesia kan. Dia temenan sama Panji. Panji siapa sih? Ada kan superhero Panji? Ada Panji petualang ya. Bukan, Panji Gumilang. Oke. Wah. Wow, lagi kasus ya. Gua nggak mau lah nyentuh itulah, males. Apa? Oke, gua lanjutin ya. Jadi si Dila ini punya temen namanya Laras. Waktu itu mereka berdua itu temenan, Sen. Dan berangkat sekolah tuh mereka tuh sama. Mereka tuh tidak berangkat sendiri, tapi pasti diantar sama kedua orang tuanya itu. Suatu waktu si Dila ini menemukan momen yang sangat tragis sih. Jadi
Singkat cerita, suatu hari si Laras ini kan kalau misal dia berangkat sekolah tuh diantar sama bapaknya naik motor. Oke. Dan kejadian itu tepat terjadi di depan sekolah, di mana si Dila ini sedang menunggu si Laras ini untuk masuk bareng ke kelasnya. Jadi ditunggu gitu di depan gerbang Sen. Ketika waktu nyebrang, terjadilah tabrakan. Waduh, ngeri. Di mana tabrakan itu menewaskan si temennya Laras dan si bapaknya Laras Sen. Itu benar-benar kejadian yang tidak akan pernah dia lupakan sih, karena terjadi di depan mata dia. Di depan gerbang sekolah. Oke. Lanjut. Bukan di depan Pak Kusir. Gua mau ke sana tapi ini lagi bersen dulu. Gitu. Singkat cerita, udah berlalulah kejadian itu. Sebenarnya juga nggak lama sih, mungkin selang waktu 2 minggu dari kejadian itu. Kembalilah sekolah dengan normal, dengan pembelajaran yang normal gitu. Teman satu kelas si Dila ini dan si Laras ini itu ada satu anak cowok, namanya sebut aja Ricky. Ricky ini adalah sosok pendiam katanya, pendiam, seperti tidak suka berbaur dengan teman-temannya yang lain gitu. Jadi ketika istirahat tuh selalu ditemukan tuh sendirian Sen. Ricky ya namanya, Ricky ya. Itu kalau gue tahu sih namanya Ricky sih. Gue tahu ya, Smackdown itu kan. Ya itulah. Ya benar. Thank you. Jadi si Ricky ini tuh selalu ditemukan sendirian. Pokoknya istirahat tuh dia tuh pasti sendirian, kayak nggak punya temen gitu. Dan anehnya tuh katanya isu yang beredar tuh si Ricky ini tuh orangnya tuh punya kelebihan, dia tuh indigo gitu Sen, bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Oke. Anak-anak IndiHome nih. Suatu hari si Dila ini tuh keinget sama momen-momen dimana waktu pembelajaran berlangsung nih, si Laras ini kan duduknya itu di belakang si Dila pas Sen. Jadi sering nyolek-nyolek, gangguin, ngejailin kayak gitu. Oke. Si Dila ini tuh kangen dengan momen-momen itu, dan jadi beberapa kali ketika waktu pembelajaran berlangsung, si Dila ini sering beberapa kali nengok ke belakang, dan yang dilihat itu hanya bangku kosong. Oke. Nah, waktu si Dila itu melihat ke belakang beberapa kali, dia tuh menemukan juga si Ricky tadi itu tuh juga ngeliatin si Dila. Oh, gue kirain lagi ngebokep dia di belakang. Si Dila lihat ke belakang, anjing lah, si Ricky lagi ngebokep. Terjadi di SMA ya momen-momen itu ya. Iya, kayak game gitu anjing. Enggak sih, enggak gitu bro. Jadi si Dila nih menemukan kenapa nih dia juga nggak akrab si Dila sama si Ricky ini, tapi kenapa dia itu terus ngeliatin si Dila gitu kan, sampai si Dila ini merasa risih. Waktu pulang sekolah disamperin lah si Ricky itu sama si Dila, dibentak dong. Lu ngebokep gak bareng-bareng gua gitu kan? Nggak bareng dong. Oke. Kan si Dila nih cewek cuk, bahaya sih kayaknya. Dibentak dong sama si Dila, disamperin. Kenapa lu dari tadi ngeliatin gua mulu gitu? Lu sange sama gua gitu. Arahnya masuk. Gitu Boleh. Gitu dong. Mesum juga ternyata. Gitu kan biasanya anak-anak culun kan kayak gitu bro. Ya biasanya ya. Marahin sama Dila tuh marah, kenapa lihat-lihat terus gitu, lu nggak suka sama gua gitu kan. Nah si Rick ini dia cuman diem, terus dia deketin si Dila. Deketinnya tuh dia tuh deketin samping kepalanya Sen. Dia tuh pengen ngomong langsung di telinga Dila dengan pelan gitu. Si Dila kaget dong. Dia kayak langsung ngedorong si Ricky ini, ngapain sih gitu kan. Terus si Dila pulang, dia cabut gitu. Takut dong kalau misal tiba-tiba si Rick ngejilat kupingnya gimana. Ngejilat kupingnya. Iya. Basah-basah gimana gitu kan. Nah si Dila tuh cabut lah dari karena si Ricky didorong kan. Nah si Dila nih balik nih ke kelas tuh ngelihat suasana kelas yang udah sepi. Terus dia tuh tiba-tiba matanya tuh terpaku sama kursinya si Laras. Terus akhirnya dia pulang lah. Besoknya terjadi lagi tuh Sen. Si Dila itu dia ngeliatin kursi belakang tuh dan menemukan momen dimana si Ricky itu juga ngeliatin dia gitu kan. Oke. Tambah risih dong, tambah parah dong si Dila marahnya. Waktu istirahat ditemuin lah si Ricky itu tadi lagi.
ngapain sih masih lihat-lihat gitu kan. Nah terus si Ricky itu dia ngomong sama si siapa, si Dila. Dia tuh sebenarnya bukan ngeliatin si Dila, tapi dia melihat Laras yang sedang duduk di kursinya. Anjir. Oh iya, si Ricky dia indigo ya. Benar. Kaget dong si Dila. Maksudnya apa nih? Terus si Ricky itu bilang sama si Dila, kalau nggak percaya besok kita datang ke sekolah ini pagi-pagi jam 6. Aku tunggu jam 6 pagi. Itu kata si Ricky. Mau ngebokep bareng tuh. Bukan. Akhirnya besoknya si Dila nih beneran nih datang jam 6 pagi ke sekolah. Dan si Ricky udah ada di sana, Sen. Di sana terus mereka bertemu kan. Apa nih? Kenapa? Ada apa? Ngapain kamu nyuruh aku datang jam 6 gitu kan? Terus si Ricky itu bisikin si Dila bahwa dia pengen menunjukkan apa yang dia omongin tuh bener, Sen. Dengan cara jempolnya si Ricky itu neken bagian tengkuk Dila. Oke. Seketika itu si Dila nih merasakan bahwa suasana yang tadinya dingin pagi itu tuh kayak, lu tau gak sih, kayak matahari sore yang hangat-hangat gitu, vibes-nya hangat, seredup kayak gitu. Ya. Gua udah membayangin nih. Nah, katanya suasananya jadi kayak gitu ketika si jempolnya si Ricky itu neken tengkuknya si Dila. Kayak dibawa ke pandangannya si Ricky ya. Nah, kayaknya kayak gitu tuh, Sen. Gue nggak tahu ya. Mungkin lu yang tahu. Sepertinya kayak gitu. Nah, ketika itu berlangsung tuh, seketika waktu berjalan agak cepat, Sen. Tiba-tiba murid-murid datang ke sekolah normal. Terus tiba-tiba ada sosok perempuan dengan wajah pucat, memakai seragam. Itu berjalan menuju pintu kelas. Tapi anehnya lagi, itu kan di hari Rabu kan. Tapi kenapa ini murid memakai seragam di hari Senin gitu? Iya. Tapi dia lempeng aja tuh jalan, semakin dekat. Akhirnya wajahnya jelas. Wajahnya itu adalah wajahnya si Laras. Oh iya kan, bener. Masuklah ke kelas itu, sudah ya kan? Ya udah, si mereka berdua, si Ricky sama si Dila ini ikutan masuk tuh. Ngikut masuk ke itu tuh, jadi bener-bener si Laras yang duduk di belakang dia gitu. Dan waktu pembelajaran berlangsung, kebiasaan si Laras ini yang ketika guru tanya pada muridnya, itu tuh dia kan memang sering mengacungkan tangan untuk menjawab atau bertanya. Dan itu terjadi, Sen. Cuman karena memang si gurunya nggak ngeliat, ya dia cuman kayak ngacungin tangan, terus tangannya diturunin, ngacungin tangan, terus tangannya diturunin kayak gitu aja. Oke. Nah setelah itu si Dila ini melihatlah ke arah si Ricky yang duduk di belakang. Nah si Dila itu melihat bayangan hitam yang besar banget, katanya gitu. Si Ricky mencoba untuk menghentikan pandangan si Dilanya, karena si Ricky bilang itu adalah sosok jahat. Oke. Akhirnya pandangan itu selesai yang diberikan sama si Ricky. Nah ternyata usut punya usut, Ricky bercerita sama si Dila bahwa sosok itulah yang tadi jahat itu yang mencelakakan si Laras dan bapaknya, hingga tabrakan itu yang mengakibatkan mereka berdua meninggal. Ya, gue paham nih. Jadi ada sosok yang sebenarnya yang mencelakakan si Laras sama bapaknya itu dia, dan si Ricky ini menunjukkan ke Dila bahwa itulah sosoknya gitu. Oke. Wah, ini cukup menyeramkan sih. Serem sih bro. Ini kayak tumbal gitu gak sih? Atau gimana ya nyebutnya ya? Apa ya, kalau tumbal sih kayaknya bukan ya, karena kan yang ngambil juga mereka sendiri gitu ya. Emang cara mereka buat mencari makanan kali ya. Bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi kayak gitu sih. Ini mungkin belum banyak orang yang tahu gitu ya, karena faktanya sebenarnya kalau gue ya, sosok itu tuh sebenarnya memang mencelakakan secara langsung, tapi dia itu kayak ngilangin fokus manusia gitu kalau kalian berkendara gitu ya. Namanya orang-orang yang kecelakaan tuh kadang ada yang dikaitkan dengan daerah-daerah situ yang katanya konon ada sosok yang menjaga gitu. Oh iya tuh. Tapi ya belum tentu juga mereka gitu. Banyak kan ya video-video beredar tuh kayak di jalan raya, kayak di tol gitu kan, ada penampakan lewat orang nyebrang dan sebagainya. Itu kan yang menyelakakan kan itu kan ya. Iya itu biasanya gitu.
Nah, kadang tuh yang fokusnya dihilangin tuh biasanya bukan secara langsung diliatin sih. Kalau diliatin langsung sih kayaknya ya bisa aja gitu mengalami kecelakaan, tapi kebanyakan orang itu bakalan hilang fokus itu ketika pikirannya itu dialihkan gitu. Jadi nggak mikir bahwa dia lagi sedang berkendara gitu. Oh, jadi kayak pikirannya tuh dibawa untuk berimajinasi gitu kali ya. Bener itu, makanya ya kalau kalian berkendara jauh gitu ya nggak jauh juga sih, harus dimanapun kalian berkendara usahakan untuk fokus di jalan gitu. Jangan punya pikiran berat gitu, jangan coba-coba buat naik motor atau naik mobil gitu, bahaya. Iya sih, apalagi kalau kalian berkendara sambil kayang, nggak bisa. Ya Jangan. susah, bukannya ini sih susah gitu. Bage.